yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Ya, pendengar, pernahkah kita bertanya seberapa besar pengaruh sikap kita terhadap perjalanan hidup dan nasib yang kita jalani? Apakah nasib itu benar-benar sudah ditentukan atau justru sikap dan pilihan kita yang membentuk masa depan? Nah, dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami menghadirkan topik seputar sikap kita dan nasib kita bersama dengan narasumber. Ada Ustadz Muhammad Hanafi Esos yang merupakan kelompok penyuluh Kanwil Kemenak Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan yang sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Esi? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Agak batuk-batuk dikit saja. Agak batuk-batuk. Tetapi sudah menyiapkan waktunya untuk pendengar tentunya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, sebelum kita memberikan kesempatan nanti untuk pendengar bergabung dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, nanti pendengar bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini kami hadirkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, sebelum memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung, kami juga mohon untuk Ustadz menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarrafal anam wa arsala rasulahu bitablihi risalatahu ilal arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiziham wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, kemudian bisa aktivitas ibadah secara istiqomah, dan juga tidak kalah penting memiliki ataupun dompetnya juga sehat sebagai sarana untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita sebagaimana tadi disampaikan Mbak Esi, sikap kita dan nasib kita. Seberapa besar hubungan sikap kita terhadap nasib kita di masa yang akan datang. Oke, sikap itu sendiri para pendengar adalah, kita ulang kembali, sebagai reaksi perasaan terhadap sesuatu objek, apakah itu orang ataupun juga itu peristiwa. Sementara nasib adalah suatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri seseorang. Seberapa jauh upaya kita atau persentase kita berupaya merubah dan menentukan nasib itu, para ilmuwan mengatakan nasib kita itu sebenarnya 85% ya, sukses ataupun tidak, nasib ya gitu, dipengaruhi oleh sikap kita. Jadi nasib kita di masa datang 85% ditentukan oleh sikap.
Sementara selebihnya kurang lebih 15% hanya kemampuan teknik saja. Tetapi juga dikatakan attitude is everything, bahwa sikap kita adalah segala-galanya. Artinya ya betul, persentasenya tadi lebih besar. Oleh sebab itu di awal sebagai informasi dan mengingatkan kita bahwa nasib kita bisa kita rubah melalui ikhtiar kita, melalui doa kita, dan juga tawakal. Tetapi hakikatnya para pendengar, yang merubah nasib kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di dalam hikam disebutkan kaifa yakunu talabaka Allahik sababan fi ataihi sabi. Bagaimana mungkin ya doa ikhtiar yang kita yang sudah datang kemudian bisa menjadi sebab perubahannya, pemberiannya yang telah berlalu. Artinya tidak mungkin kan gitu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ya apapun bisa berubah. Para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati, berkaitan tentang nasib bangsa ya sekarang. Bukan hanya nasib individu kita, nasib bangsa kita, mari kita cermati. Ada 3 hal penting pada kesempatan pagi ini yang sama-sama perlu kita renungkan untuk menentukan nasib bangsa kita, ya termasuk juga nasib kita di dalamnya. Yang pertama adalah sikap kita terhadap dunia, ya secara mayoritas kita. Bagaimana sikap kita terhadap harta, terhadap dunia ini? Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sesungguhnya Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmal atiyatu ad-dunya. Kendaraan yang paling nikmat itu adalah dunia. Artinya sikap kita tentang dunia, tentang materi, tentang pengaruh, jabatan dan lain sebagainya yang berkaitan tentang kehidupan dunia, mari kita refresh, ya kita tata ulang. Artinya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah kendaraan, bukan tujuan. Artinya ya kalau kita misalnya sudah menumpuk kekayaan sampai triliunan, ya saya kira itu bukan lagi dunia sebagai alat, ya, tetapi sudah dalam hati kita sebagai tujuan. Padahal seyogyanya, idealnya kita tata di hati kita bahwa dunia ini adalah kendaraan kita untuk mengabdi, ya, untuk menyampaikan kepada tujuan. Tujuannya apa? Yakni kampung akhirat. Nah ini mari kita sama-sama, ya, siapapun kita, pejabatkah kita, masyarakatkah kita, ya, kayakah kita, miskinkah kita, mari kita bersikap terhadap dunia ini sebagai kendaraan yang mengantarkan kita kepada tujuan, bukan tujuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib kita, nasib bangsa kita agar maju, diantaranya sikap kita terhadap ilmu, ya, terhadap ilmu pengetahuan, literasi keilmuan kita harus kita tingkatkan. Pernah saya mengadakan riset kecil-kecilan begitu. Share keilmuan di YouTube dalam waktu yang sama, misalnya 1 jam. Itu paling yang melihat viewernya cuma 6 atau 5 orang. Tetapi kalau mengupload sesuatu yang bersifat hiburan, yang bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keilmuan, itu bisa dilihat 1.600-an orang dalam waktu yang sama. Artinya persentase semangat keilmuan kita kalau dihitung ya cuma 0,0038% dalam waktu yang sama antara ilmu dan mungkin hiburan.
Nah, ini yang perlu sama-sama kita tingkatkan sebagai orang tua kah, sebagai pelajar kah, mahasiswa, dan kita siapapun. Karena memang Islam mengajarkan kepada kita untuk terus belajar dan membaca. Belum lagi tantangan kita sekarang mungkin AI ya. Kata Menteri Pendidikan barusan saja bahwa AI, internet pada saat ini bukan hanya saja mencerdaskan kita, tetapi juga membuat kita, mengantarkan kita menjadi generasi, menjadi orang yang culas, ya gitu, yang berbuat curang, tidak jujur, tidak lurus, malas, dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan kita, padahal ilmu itu seyogyanya dan idealnya kata para ulama al ilmu bil isnadi wat tolabi, bahwa ilmu itu harus belajar dengan ahlinya melalui sanad dan juga belajar secara sungguh-sungguh sehingga kondisi kita tidak menjadi kakhotibil lail, mencari ilmu tetapi meraba-raba seperti orang mencari kayu bakar di tengah malam, sehingga tidak bisa membedakan mana itu kotoran unta atau itu kayu bakar karena sama-sama kerasnya. Nah, ini korban dari Google juga kaitannya tentang ilmu akan melahirkan generasi-generasi yang ekstrim kanan, misalnya kaku dalam memahami agama, dalam menjalankan agama, radikal dan juga tekstualis. Itu diantaranya. Oleh sebab itu, mari keilmuannya terus kita tingkatkan. Kanal ilmu fi sudurir rijal. Karena ilmu itu dulu, kata Imam Asy-Syatibi, berada pada hati para ulama. Sumanta kola ilal kutub, seiring perkembangan waktu, ilmu itu tertulis di kitab-kitab. Wa mafatihuha, adapun saat ini, ya tempo dulu dan saat ini pun, kunci untuk mendapatkan ilmu itu adalah bi'aitir rijal. Kita tetap belajar dengan para ulama itu. Nah, itu sikap-sikap kita terhadap keilmuan kalau kita ingin maju, nasib kita ingin menjadi lebih baik selaku pribadi ataupun juga secara bangsa dan negara. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, sikap kita, karena kita negara majemuk, sikap kita terhadap perbedaan. Sesuatu yang sudah sama, jangan kita paksa untuk berbeda. Dan sesuatu yang memang sudah betul-betul berbeda, jangan kita paksa untuk disamakan. Ini untuk sama-sama menjaga kerukunan, kesatuan bangsa, dan juga kehidupan bermasyarakat. Di dalam surah An-Nahl ayat 93 kita cermati kembali, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya, kata Allah dalam ayat itu, Allah menghendaki akan dibuat semua umat manusia ini satu umat. Tetapi ya ternyata memang Allah tidak menghendaki itu. Mari kemajemukan ini kita manage dengan baik, agar nasib kita di masa yang akan datang dengan sikap kita terhadap dunia baik, sikap kita terhadap keilmuan memang tertata rapi, dan juga manajemen terhadap perbedaan kita memang mapan, sehingga nasib bangsa ini, nasib kita menjadi lebih baik. Saya kira itu pengantar kita, Mbak Esti, dan juga para pendengar, antara sikap kita dan nasib kita. Terima kasih. Kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya, dan kita langsung saja memberikan kesempatan untuk pendengar melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Pak Ujang di Jawi. Pak Ujang di Jejawi. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Jejawi, di mananya? Ya, di Jawi, Kecamatan Jawi, Bagenoki.
Oh gitu. Oke. Ini yang saya tanyakan masalah memindahkan kubur itu. Kubur ini dipindah ke tanah lain. Bagaimana caranya? Baca-bacaannya itu apakah belum gali lubang itu kita baca Yasin atau baca doa? Dan dimasukkan lubang yang lain itu apa dibacakan, Pak? Tolong pencerahannya. Bagi kami galak ada yang mindah ke kuburan itu. Terima kasih. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang di Jejawi, Ustadz Oke. ya. Pak Ujang Jejawi gitu. Kita perlu ingat kembali kalau tidak salah memindahkan makam ya. Kalau tidak salah ingat, itu perlu sesuatu yang memang menjadi dasar itu sangat-sangat urgent, artinya memang mendesak betul. Kalau memang tidak mendesak, ya seyukyanya tidak perlu dipindahkan. Tetapi kalau memang sangat urgent, sudah sangat mendesak untuk dipindahkan, saya kira ya silahkan. Walaupun mungkin secara hukum kalau tidak salah ingat, hukumnya makruh. Adapun kalau upacara-upacara seperti yang lazim adat kita sebenarnya tidak atau belum terbaca patokan yang secara detail bagaimana SOP pemindahan makam itu. Tetapi saya kira Pak Ujang di antaranya misalnya ya pas gali lubang, ya bismillah saja, artinya sebagaimana lazimnya kita melakukan gali lubang untuk makam-makam jenazah biasa. Terus di saat memasukkan lagi, ya bismillah wa ala millati rasulillah, yaitu bacaan-bacaan itu artinya apapun yang kita lakukan, baik memindahkan, baik memasukkan, memakamkan kembali, dan lain sebagainya itu, ya mengikuti milah ya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara SOP teknis detail, mohon maaf sampai saat ini mungkin karena keterbatasan bacaan saya pribadi mungkin belum terbaca secara detail bacaan-bacaan, aturan-aturan memindahkan kuburan atau makam, terutama makam yang mungkin lama. Tetapi kalau urgent ya silakan. Kalau tidak begitu urgent, seingat kami makruh memindahkan makam itu. Kalau kaitannya tentang bacaan, yaitu tadi mungkin bongkar atau pas ya bongkar ya mindahkan, ya sudah bismillahirrahmanirrahim, bismillahi wa ala millati rasulillah. Kita melakukan ini semua ya atas dasar mengikuti milah ya ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu Pak Ujang penjelasan yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih ke Mbak Esti kembali di studio. Terima kasih Ustadz Hanafi. Kita lanjut dengan penelpon kedua Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isi. Iya, dengan Bapak? Ya, tetangganya Pak Ujang Jejawi, Pak Oh, Abu Bakar. Pak Abu Bakar ya, suaranya juga mirip ya. Ya. Bertetangga. Silakan Pak Abu Bakar di Jejawi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar sehat? Alhamdulillah. Ya, sudah usia senja Ustaz. Nah, sama Ustaz. Ya. Ini Ustaz, tentang masalah tema pagi ini saya lupa tadi apa itu tema kita pada pagi. Ya, ini mengenai temanya ya. sikap kita dan nasib kita ya. Ya, sikap kita dan nasib kita. Ya. Firman Allah Ustaz dalam Al-Quran itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Jadi saya tu mohon pencerahan lebih lanjut Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ustaz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Abu
mengingatkan kita tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, begitu. Itulah sebuah sinyal buat kita bahwa upaya kita ya itu bisa merubah nasib kita, ya merubah ya takdir kita. Bahkan di ayat itu sesungguhnya Allah yang gak akan merubah nasib seseorang jika orang itu pun tidak mau merubah nasibnya. Misalnya ada kata para ulama, nasibmu tergantung kualitas sholat subuhmu, misalnya saja. Artinya upaya kita ya ikhtiar kita maksimal, Allah pun akan memperhatikan dan merubah nasib kita. Misalnya di lagu Bimbo kalau tidak salah, itu saya dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Artinya sikap Tuhan ya, sikap Allah Subhanahu wa taala pun tergantung bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke ayat tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, suatu susunan masyarakat ya. Artinya kolektif ya, bukan hanya individu. Jadi Allah akan merubah kondisi suatu masyarakat, apakah itu desa, apakah itu kabupaten, provinsi dan bahkan negara, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga pribadi-pribadi secara personal di ayat itu harus berubah. Artinya misalnya pimpinan berubah, kalau masyarakatnya tidak berubah, tidak akan berubah. Dalam rumah tangga juga misalnya, jadi komunitas keluarga itu akan berubah nasibnya jika bapaknya sikapnya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang berubah cuma satu orang dalam komunitas itu, atau tidak mayoritas berubah dalam ayat itu, ya Allah pun tidak akan merubah nasib kita. Dalam rumah tangga misalnya, bahagiakah kita, sejahterakah kita, tergantung upaya kita. Kalau cuma ya istrinya saja yang berubah dan soleha, maaf ngomong, ya sementara anak-anaknya, karena anfus ya, berasal dari personal yang berubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala merubah suatu komunitas di saat pribadi-pribadi yang ada dalam komunitas itu berubah. Kita gambarkan tadi, kalau mau berubah rumah tangga kita, bapak, istri, anak-anak berubah semua. Termasuk negara ini. Jika negara ini nasib dan takdir di masa yang akan datang mau lebih baik, ya pemimpinnya berubah, masyarakatnya totalitas berubah. Atau masyarakatnya berubah dan juga para pemimpinnya sikapnya juga berubah. Tetapi kalau ya pincang, masyarakatnya ingin berubah lebih baik, sementara pemimpinnya tidak mau berubah kepada nasib, merubah yang lebih baik, yang tidak akan berubah. Nah, ini maksudnya Pak Abu kurang lebih, ya mudah-mudahan kita on proses, masyarakatnya secara total ingin berubah kepada yang lebih baik. Kemudian para pemimpin kita dimanapun dan setiap tingkatan level memang ingin berubah kepada lebih baik, memperhatikan nasib bangsa ini. Nah, itulah jadi di saat semua personal, anfus tadi, jiwa-jiwa yang terdiri di komunitas itu berubah, insya Allah berubah. Saya kira itu Pak Abu penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Pak Abu sampaikan. Terima kasih, kembali ke Mbak Esi di studio. Baik, terima kasih Ustadz Hanafi. Sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar. Ustadz tetap bersama kami tentunya ya. Pendengar juga tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami temani Anda dalam Mutiara Pagi dengan tema seputar sikap kita dan nasib kita bersama dengan Ustadz Muhammad Hanafi yang merupakan kelompok penyuluh Kanwil Kemenak Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan. Yang ingin ikut bergabung silahkan, kami tunggu peran sertanya ya di line telepon 0711369977. Ustadz Hanafi. Ya, siap. Baik, kita terima penelpon selanjutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Siti Aisyah ini ya. Bunda Ida. Oh, Bunda Ida. Mohon maaf, Bunda Ida di Banyu Asin ya. Iya. Terima Ya kasih. susah banget mau masuk ini muter-muter Bunda Oh nih. gitu. Alhamdulillah bisa masuk ya Bunda ya. Silakan memang pertanyaannya. kayaknya penggemar ini Mutiara Pagi memang Banyak, ya. nggak terbatas ya jumlahnya. Betul Bunda Ida. Oke. Silakan Bunda Ya, Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Ya meskipun dalam keadaan umur senja kata Pak Abu Bakar tadi kan. Kita tetap semangat ya. Oke. Iya. Ya, jadi Pak Ustadz untuk menentukan sikap dan nasib dalam kehidupan berarti kita perlu menjaga keseimbangan dalam hidup ini Pak Ustadz ya. Jadi ya untuk menjaga keseimbangan itu gimana caranya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya ya. Ya. Oh, ini. Ya, oke, itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida, terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, oke. Bunda Ida di Banyu Asin, kaitannya tentang memang hidup ini harus tawazun ya. Jadi bukan hanya kita dunia saja ataupun misalnya akhirat saja juga tidak. Kalau doa yang sering dan masyhur kita baca bahkan di setiap saat, contoh soal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antaranya itu kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala dunianya baik, kemudian akhiratnya juga baik. Itu salah satu contoh juga. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW juga kaitannya tentang keseimbangan. Bukanlah orang yang baik itu orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, begitu. Juga sebaliknya bukan orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, gitu. Tetapi kata Rasulullah orang yang baik adalah yang balance ya, yang tawazun tentang bagaimana menyikapi dunia itu. Nah, kalau bagaimana caranya, diantaranya yang pertama pendekatan keilmuan, artinya mengikuti ilmu. Tadi disampaikan semangat keilmuan kita memang sangat rendah, semangat bacanya rendah, semangat memahaminya rendah. Sementara tentang tawazun, kehidupan yang seimbang itu dalam ajaran agama kita di semua lini, di semua sisi, semuanya bermuatan tentang keseimbangan itu. Itu satu. Jadi tentang keilmuan ya, kalau keilmuan tentunya merujuknya kepada Rasulullah Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam pasti sebagai nabi dan qudwah contoh teladan kita. Nah, karena Nabi sudah tiada lagi, maka cara kita mempelajari dan hidup seimbang adalah mencontoh para alim atau ulama kita. Karena ulama, kata Rasulullah Muhammad SAW, warasatul anbiya, kan gitu, pewaris para nabi. Jadi keilmuan merujuk kepada isnad tadi, sanadnya artinya merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul sudah tiada, kita mendekati, mencontoh, belajar tentang hidup seimbang itu kepada alim dan ulama. Laju ulama itu siapa? Ulama itu kriterianya, Bunda sekalian, al-ilmu wal adab. Jadi ulama itu kriterianya dia harus memiliki keilmuan yang mumpuni. Tentunya ilmu yang bil isnadi tadi, ilmu yang sampai, yang merujuk, yang bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang kedua, wal adabi, punya akhlak. Jadi ulama itu selain kemampuan keilmuan juga memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Nah, akhlak saja tidak cukup kalau tanpa ilmu. Ilmu saja juga tidak cukup kalau tanpa akhlak, tanpa adab dan sopan santun. Itu yang kita contoh ulama-ulama yang semacam itu. Dan banyak contoh dalam kehidupan ini. Rata-rata ulama-ulama itu kaitannya tentang kehidupan seimbang, tentang dunia. Misalnya, belum tentu dia tidak kaya. Bisa saja kaya tentang memiliki harta, tetapi harta itu tetap sebagai sarana tadi, sebagai alat kendaraan tadi. Kalau bahasa Imam Ghazali, ya hartanya itu tidak ditaruh di hatinya, tetapi hanya ditaruh di atas telapak tangannya. Itulah kehidupan seimbang. Dan contoh-contoh soal dan cara-cara ininya banyak. Sholat juga mengajarkan kita keseimbangan. Puasa juga mengajarkan keseimbangan, bahkan juga berpakaian, makan, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang di saat kita mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dan juga para ulama adalah itu udah contoh-contoh terbaik untuk menjalani kehidupan seimbang, Bunda. Jadi keilmuannya, contohnya ada, tinggal bagaimana semangat kita, literasi kita, bukan hanya membaca dan memahaminya, juga mengamalkannya. Nah, itu diantaranya cara-cara agar hidup kita seimbang. Dan memang penting betul, bukan orang yang baik, kan kata Rasulullah, yang meninggalkan akhirat untuk dunianya, bukan juga orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Semuanya harus seimbang. Gitu. Saya kira begitu Bunda Ida di Banyuasin, penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Mbak Esti di studio. Terima kasih Ustadz Hanafi penjelasannya. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam, Ibu Kusmini ya. Iya. Silakan Ibu Kusmini Pulau Rimau. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Kusmini? Iya, sehat. Pak Ustadz juga sehat. Alhamdulillah, kata Mbak Esti agak batuk tadi. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ini ada seorang ibu Pak Ustadz. Anaknya kalau belum sholat dimarah-marahinnya sampai di jiwit kalau bahasa Jawa Pak Ustadz. Nah tapi dia ada sholat Pak Ustadz. Nah itu benar apa enggak Pak Ustadz? Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu Kusmini ini menanyakan tentang ibu yang ada anak untuk mengajarkan anak sholat gitu ya? Iya, kalau anaknya nggak sholat dimarah-marahi Mbak Esi, tapi dianya nggak sholat Mbak Esi. Oh gitu, ibunya tidak sholat. Ibunya nggak sholat. Nah itu bener apa enggak Pak Ustadz? Oh ngaten. Nah itu aja Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusmini Pulau Rimau ini. Bunda Kusmini.
Oke, para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi penanya Bu Kusmini. Sebenarnya memang kita teringatkan kembali ya, tadi dengan pertanyaan seorang ibu memerintahkan anaknya sholat. Bahkan kalau tidak sholat, bahasa Bu Kusmini dijiwit gitu, dicubit kalau bahasa kita ya. Iya. Sebenarnya itu sebuah gambaran bahwa sebenarnya orang tua tidak menginginkan anaknya nasibnya sama dengan orang tuanya, itu satu. Tetapi apa yang dilakukan ibundanya tadi secara keilmuan dan juga secara aplikasinya kurang tepat. Sebagai contoh saja, dikatakan madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama dalam kehidupan rumah tangga itu. Mendidiknya sudah benar, kalau bahasa Jawanya mungkin jarkoni ya, mungkin kata Bu Kusmini ngajar tapi nggak ngelakoni gitu. Nah ini artinya baru 50% benar, belum tepat 100%. Karena tadi dikatakan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah atau sekolah pertama. Bagaimanapun sekuat apapun ya lisan kita mendidiknya, tetapi anak kita akan mencermati perilakunya. Nah, gimana saya mau sholat, ibu saja nggak sholat. Nah, itu artinya yang saya katakan tadi baru benarnya 50%. Jadi kalau di Ponten, kalau dinilai itu baru 50. Nah, 50-nya belum. Nah, harapan kita semua, ya kita para orang tua memang menjadi ya contoh ya, menjadi qudwah, menjadi uswah dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan begini, para ibunda sekalian, seyogianya kita tidak perlu memerintahkan anak. Yang penting kita para orang tua itu di rumah itu ya memberikan contoh ya. Saya kira contoh ya, satu contoh yang fasih itu akan lebih mengena daripada 1000 nasihat kepada anak-anak kita. Enggak usah kita banyak, nak harus begini, kamu harus begini, jam sekian harus begini, waktunya subuh harus begini. Tetapi ngomong ibunya sendiri atau orang tuanya sendiri tidak melakukan. Tetapi kita lihat ya, anak-anak kita yang apalagi masih balita itu kadang di video atau di mana, di saat ibunya sholat, otomatis anak itu kadang ya ikut-ikutan. Nah itu contoh soal. Artinya aplikasi ya contoh itu akan lebih fasih daripada 1000 nasihat yang kita berikan kepada siapapun ya, termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemimpin ini. Nggak perlu masyarakat itu banyak dinasihati, tapi beri saja contoh yang baik, pasti dicontoh, pasti ditiru. Saya kira begitu Bunda Kusmini penjelasannya, tapi saya kira itu cuma 0, sekian persen ya yang ada di Indonesia, karena para orang tua kita semuanya insya Allah baik-baik. Saya kira begitu. Kembali ke Mbak Esi di studio. Baik, Ustadz, ini juga pertanyaan mengenai cara agar anak remaja tidak sholatnya tepat waktu, tidak sholat tepat waktu nih Ustadz. Masih mengenai sholat juga ya, ini dari Ibu Sri Skojo ya. Bagaimana caranya menanamkan agar anak yang masih remaja ini sholat tepat waktu ya. Mungkin sama ya Ustadz ya. Oh ya, kurang lebih bisa sama. Baik. Terima kasih untuk Ibu Sri yang ada di Skojo. Kita ke penelpon terakhir Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Roni. Pak Roni di Palembang. Palembang. Silakan pertanyaannya Pak Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Roni? Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz, saya tanya, ini kami dari Jakarta. Jadi iya Pak Roni, mohon maaf ini terputus-putus, kita terima Pak. Mungkin gangguan sinyal ya Ustadz ya. Iya kayaknya. Iya, jadi tidak bisa terdengar jelas di kami gitu ya.
Boleh diulangi kembali Pak Roni? Pak Roni? Iya Mas. Nah, silakan Pak Roni. Saya kan parfum jadi bersih Pak Ustaz. Dulu saya Pak Ustaz. Jadi itu gimana Pak Ustaz? Iya, masih belum jelas ya Ustadz ya? Saya tidak bisa mendengar. Kami tidak bisa mendengar. Jelas Pak Roni. Betul. Ya. Baik. Mungkin boleh dikirimkan via WA ya. Saya suruh dikursi dari kecelakaan. Tidak bisa. Itu bagaimana Ustaz? Oh, ya mungkin begini. Yang saya tangkap sekilas, mohon maaf kalau tidak tepat karena gangguan sinyal audio. Ya, Mungkin begini maksud Pak Roni, Mbak Esti. Mungkin beliau atau siapa yang dimaksud pernah kecelakaan, mungkin begitu. Terus mungkin bagaimana tentang pelaksanaan ibadahnya, saya kira begitu. Kayaknya pernah kecelakaan, kayaknya begitu terdengar sekilas tadi. Nah begini kurang lebih, jadi mohon maaf kalau misalnya tidak tepat maksud yang kami pahami Pak Roni. Kalau misalnya kecelakaan terus kita dalam kondisi ya mungkin kaki atau anggota badan kita yang tidak sempurna yang di saat untuk ibadah, lakukan saja semampunya, itu yang pertama. Artinya apapun yang kita lakukan semampunya ya tetap dalam kondisi beribadah kepada Allah. Artinya tetap dilakukan. Misalnya ya kakinya tidak bisa normal atau misalnya pas mau ambil toharoh ya ataupun berwudu tidak bisa secara optimal. Lakukan yang kita mampu dulu, itu saya kira nggak apa-apa. Baik. Bahkan saya pernah baca di Fathul Mu'in, itu sekedar mengingatkan kita semua, misalnya bahkan maaf orang tua kita lansia yang sudah uzur, bahkan mungkin pakaiannya ada najis sedikit misalnya ya dalam kitab itu, mungkin ada darah sedikit dan lain sebagainya yang sebenarnya kalau secara dalam kondisi normal ya harus dibersihkan, tetapi misalnya dalam kondisi sakit, lansia dan lain sebagainya tetap dilakukan ibadah sesuai dengan kondisi yang ia mampu, boleh begitu. Bahkan mungkin terbaring tadi terus pakai pampers dan mungkin ada ya pokoknya nggak steril lah dari najis ataupun hadas yang kalau secara normal mungkin menghalangi keabsahan ibadah kita, tetapi dalam kondisi sakit dan lain sebagainya itu dirujukan beberapa kitab, silahkan tetap dilakukan saja ibadah itu. Baik. Itu satu. Apalagi kalau tadi misalnya kecelakaan, patah kaki atau maaf apa yang membuat kita berdirinya tidak sempurna dan lain sebagainya, ya tetap saja dilakukan ibadah kita itu. Dan juga kita, anak-anak kita, generasi kita, ya marilah, terutama ibadah sholat ya, itu tetap kita lakukan sebaik mungkin. Kalau bisa tepat waktu, syukur-syukur bisa berjamaah ke masjid dan lain sebagainya itu. Yeah. Nah misalnya tentang berdirinya yang tidak mampu lama, yang terbaik sholat duduknya boleh ya, misalnya di rumah ataupun di manapun ya, tentunya tempat ibadah. Kalau mampu pas takbiratul ihram pertama itu tetap berdiri. Kalau mampu, kalau memang nggak mampu ya sudah nggak apa-apa, langsung sambil duduk. Tapi kalau memang mampu pas takbiratul ihram takbir pertama itu sholli fardhu subhi misalnya Allahu Akbar, berdiri dulu. Tapi kalau memang nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih mampu berdiri, karena nggak mampu lama, setelah itu kita baru duduk. Itu boleh. Kalau mampu berdiri. Tetapi kalau memang sudah nggak mampu nih, ya sambil duduk langsung boleh. Baik. Saya kira itu Pak Roni. Tetapi sekali lagi mohon maaf, kami tidak bisa mendengar pertanyaannya yang secara jelas. Dan memang nggak terdengar jelas begitu. Baik. Saya kira itu tambahannya ataupun usaha kami menjelaskan mungkin yang menjadi persoalan Pak Roni
asmaranya. Ya. Saya kira gitu, Mbak Esi, kembali ke studio. Ya, Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan? Silahkan, Ustadz. Ya, closing di kesempatan hari ini kaitannya tentang sikap kita dan nasib kita. Dan nasib kita tergantung upaya kita dan mungkin bahkan ada nasab kita juga. Nah, 3 hal yang mempengaruhi sikap kita agar tetap baik. Yang pertama, keagamaan kita, spiritual kita. Artinya kemampuan kita selalu bersyukur, berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemampuan kita menciptakan impian. Impian kita harus tetap kita bangun baik, ya, apapun yang terjadi, upaya kita, usaha kita insya Allah akan menghantarkan pada hal yang baik. Dan yang ketiga, antusias. Antusias itu God in you, Tuhan bersamamu. Saya kira kalau Tuhan bersama kita, ya insya Allah tidak ada yang tidak baik pada diri kita. Jadi termotivasi untuk baik. 3 hal itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan walafu minkum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya. Salam sehat selalu. Amin. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan kali ini ya. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz Muhammad Hanafi SOS yang merupakan kelompok penyuluh Kanwil Kemenak Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan untuk Mutiara Pagi di hari ini, hari Jumat 13 Juni 2025. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami untuk mengikuti Warta Berita dari RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.